Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana aliman hakima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan diharamkan juga perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang dimiliki tangan kananmu. Allah telah menetapkan hukum ini atasmu, dan dihalalkan bagimu perempuan-perempuan selain yang tersebut tadi kalau kamu mencari mereka dengan hartamu untuk dikawini dan bukan untuk zina. Maka untuk manfaat yang telah kamu ambil dari mereka, berikanlah kepada mereka mas kawin mereka sebagaimana telah ditetapkan, dan tiada dosa bagimu tentang apa yang kamu telah saling merelakan untuk mengurangi atau menambah setelah penetapan mas kawin itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tafsir nomor 588. Musanat itu bentuk jamak dari musanah yang berarti wanita yang bersuami, perempuan merdeka, perempuan yang memelihara kehormatannya. Tafsir nomor 589. Ini berarti bahwa sementara seorang perempuan yang telah kawin dengan seorang laki-laki tidak dapat dikawin oleh orang lain. Di sini dibuat satu kekecualian berkenaan dengan perempuan-perempuan yang ditawan dalam peperangan yang dilancarkan oleh negara bukan Islam terhadap suatu negara Islam. Inilah arti kata-kata ma malakat aimanukum. Perempuan serupa itu
jika masuk Islam dan karenanya tidak dapat dikirimkan kembali kepada suami mereka yang bukan muslim, dapat dikawinkan dengan seorang orang Islam. Untuk keterangan yang terinci tentang yang dimiliki oleh tangan kananmu, lihat catatan 561. Tafsir nomor 590. Tamata'al bil mar'ati, berarti ia mengambil manfaat dari perempuan untuk sementara waktu. Istamta'a bi kaza, artinya ia mengambil manfaat dari barang itu untuk waktu yang lama. Muhawaroh atau idiom bahasa Arab tidak mengizinkan penggunaan kata istamta berkenaan dengan seorang perempuan dalam pengertian perhubungan sementara. Dapat juga dicatat bahwa manakala kata-kata benda tamattu dipergunakan untuk menyatakan perhubungan sementara dengan seorang perempuan, maka kata benda itu diikuti oleh kata perangkai ba yang diletakkan sebelum kata yang dipakai untuk perempuan. Sebagaimana di dalam contoh di atas, seorang penyair Arab mengatakan, tamatta biha masa fatka wala takun alaika sajan fi'l halki tabinu. Yakni ambillah manfaat dari dia, perempuan, selama dia menyenangkan hatimu. Tetapi apabila dia dipisahkan dari kamu, janganlah membiarkan dia jadi sumber kesusahan abadi bagimu, laksana sepotong tulang yang tersangkut di dalam kerongkongan. Akan tetapi dalam ayat ini kata pengganti hunna yang menunjuk kepada perempuan didahului oleh kata perangkai min. Kesalahkaprahan mut'ah rupa-rupanya timbul dari ketidakmampuan memahami perbedaan antara kata tamattu dan istimta. Pengarang lisan mengutip Jazaz yang mengatakan, karena tidak tahu menahu tentang bahasa Arab, sementara orang telah mengambil kesimpulan dari ayat ini halalnya mut'ah, yang oleh kesepakatan pendapat para ulama telah dinyatakan haram, kata-kata famastamta'tum bihi minhunna tak lain hanya berarti perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas. Jika sekiranya ada suatu isyarat terhadap mut'ah di sini, maka kata perangkai yang dipergunakan itu seharusnya ba dan bukan mim. Lagi pula kata yang telah dipergunakan ialah istamta' dan bukan tamatta' yang mempunyai pengertian lain dari pengertian kata yang pertama. Begitu pula tidak dapat diambil suatu kesimpulan untuk mendukung praktek mut'ah dari kata ujurahunna yang berarti mas kawin mereka. Pengertian itu telah pula dipergunakan dalam Al-Quran surah ke-33 ayat 51. Dengan demikian, Al-Quran secara tegas melarang mut'ah dan memandang segala hubungan seks di luar pernikahan yang wajar atau ihsan sebagai zina. Catatan kaki, pada umumnya golongan Syiah berpendapat bahwa mut'ah itu diizinkan oleh Islam. Yang dimaksudkan oleh mereka dengan mut'ah itu ialah perkawinan hanya untuk sementara waktu. Perkawinan semacam itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari zina. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu
biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan barang siapa di antaramu tidak mampu mengawini perempuan-perempuan merdeka yang mukmin, maka boleh ia menikah dengan apa yang dimiliki tangan kananmu dari antara sahaya-sahaya perempuan miskin. Dan Allah Maha mengetahui tentang keimananmu, sebagaimana di antara kamu dari yang lain mempunyai pertalian. Maka kawinilah mereka dengan izin majikan-majikan mereka, dan berikanlah kepada mereka mas kawin mereka dengan cara yang patut sebagai perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya, bukan pezina dan bukan pula suka mengambil kekasih-kekasih rahasia. Dan apabila perempuan-perempuan itu telah kawin lalu mereka melakukan perbuatan keji, maka bagi mereka seperdua daripada hukuman yang ditetapkan bagi perempuan-perempuan merdeka. Izin ini adalah bagi orang di antaramu yang merasa takut kalau-kalau ia akan berbuat dosa. Dan jika kamu bersabar, itu adalah lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tafsir nomor 591. Agama Islam tidak memandang hina status seorang perempuan sahaya. Akan tetapi disebabkan oleh hubungan-hubungan serta lingkungan pergaulannya, boleh jadi ia tidak bisa berperan sebagai teman hidup yang sempurna. Seperti halnya seorang perempuan mukmin merdeka. Tafsir nomor 591a. Ini berarti bahwa sahaya-sahaya perempuan yang dapat dikawin hanyalah mereka yang memelihara kehormatan dan ketakwaan. Bila mereka dikawin, mas kawin mereka harus dibayar seperti halnya berkenaan dengan perempuan-perempuan merdeka. Tafsir nomor 592. Ayat ini meletakkan 3 asas penting. 1. Sahaya perempuan harus dikawin secara wajar sebelum ia dicampuri. Hal ini pun jelas dari surah kedua ayat 222, surah keempat ayat 4, dan surah ke-24 ayat 33. Dengan demikian Islam telah memotong akar kebiasaan memelihara gundik-gundik yang demikian merajalelanya di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam lahir. 2. Jika mereka melakukan perzinahan, sahaya perempuan harus menerima setengah dari hukuman yang berlaku untuk perempuan merdeka sebagai hukuman atas pelanggaran yang sama.
yaitu 100 kali dera atau cambukan. Hal demikian menunjukkan bahwa hukuman rajam bukanlah hukuman untuk perzinahan sebagaimana disalahartikan orang, sebab hukuman rajam tidak dapat dibagi dua. 3. Secara sepintas ayat ini menyatakan bahwa di kalangan masyarakat bangsa Arab, sahaya perempuan yang dikawin mempunyai kedudukan sosial yang lebih rendah daripada seorang perempuan merdeka yang dikawin. Barangkali karena ia telah mengambil bagian dalam suatu peperangan yang dilancarkan untuk menghancurkan negara Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalam